Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen atau Ibu tutor Universitas Terbuka untuk matkul struktur data. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Nafis dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 05048086. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mengerjakan tugas 2 sesi 5 untuk mata kuliah struktur data. Jadi langsung saja saya akan coba untuk mengerjakannya. Jadi pada tugas 2 terdapat 2 soal, yaitu mengenai algoritma. Algoritma yang diberikan di tugas ini ada 2, yaitu yang pertama merge sort dan yang kedua counting sort. Jadi untuk nomor pertama atau nomor 1, buatlah coding pengurutan data dari terkecil hingga terbesar dari data berikut A1, A2, A3, A4, A5, dan A6. Lalu tentukan sendiri nilai A1 sampai A6, urutkan dengan menggunakan algoritma merge sort. Kemudian Anda analisa kinerja algoritma tersebut. Untuk yang nomor 2, untuk case-nya sama, yang berbeda adalah untuk algoritma yang digunakan sendiri, untuk nomor 2 menggunakan counting sort. Seperti itu. Jadi nantinya terdapat data yang tipe datanya array ya, karena menampung lebih dari satu data. Jadi ada array yang berisi 6 elemen yang nilainya kita tentukan sendiri. Dan nantinya kita akan coba menggunakan 2 algoritma, yaitu merge sort dan counting sort. Jadi langsung saja ke cara pengerjaannya. Langsung saja. Yang pertama saya akan menggunakan Visual Studio Code lagi ya. Jadi kita coba buat kelasnya dulu. Misal merge sort.java ya ekstensinya. Oh, ini ada typo. Bentar. Nah, seperti ini. Lalu, sebelumnya untuk merge sort sendiri adalah cara sorting atau pengurutan data, di mana algoritma ini akan membandingkan data-data yang ada di dalam suatu array ya. Jadi sistemnya nanti dia membandingkan dulu data-datanya untuk nantinya bisa diurutkan, misal dari yang terkecil hingga yang terbesar seperti itu. Jadi langsung saja. Yang pertama tadi ya, buat file merge sort, lalu kelasnya akan otomatis menyesuaikan dengan nama filenya juga. Kemudian kita coba buat function main terlebih dahulu seperti ini. Nah, di sini saya akan memberikan variabel in, misal seperti tadi ya, kan diperintahkan untuk menggunakan A1 sampai A6 dengan berarti itu jumlahnya ada 6 elemen di dalam suatu array. Jadi langsung aja saya buat seperti ini. Lalu elemennya misal saya pilih angka puluhan seperti ini, sebanyak 6 elemen ya. Tapi ini urut ya, tapi saya coba mulai acak datanya. Seperti ini. Nah, di sini kan berarti kita sudah punya array dengan 6 elemen, di mana terdapat data-data integer atau angka ya, atau number yang secara awal atau inisialnya ini tidak urut. Jadi langsung saja. Yang pertama mencoba membuat functionnya terlebih dahulu. Jadi nantinya function tersebut saya beri nama seperti ini ya, merge sort, lalu array seperti ini.
Tapi ini tentunya tidak akan jalan karena kita belum buat function dengan nama merge source ini. Jadi kita buat functionnya terlebih dahulu. Jadi ini sementara saya komen dulu ya, atau di disable biar tidak terjadi error. Lalu saya buat functionnya seperti ini dengan nama tadi ya, merge source. Lalu untuk parameternya berarti adalah array dengan tipe data integer. Untuk parameternya saya beri nama variabel array seperti ini aja, biar sama seperti yang nanti akan kita gunakan ya, yaitu variabelnya kan array. Ini nanti saya samakan aja dengan nama variabel parameternya di sini. Lalu lanjut. Jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ini mungkin saya perbesar ya untuk font. Nah seperti ini, biar terlihat jelas. Nah seperti yang sebelumnya saya jelaskan tadi, jadi sistemnya sorting merge source itu adalah perbandingan. Jadi nantinya array yang ada di sini akan dibagi menjadi 2 untuk nantinya dibandingkan, dan setelah dibandingkan akan digabungkan kembali sesuai dengan urutannya, sesuai dengan namanya ya, ini merge. Merge itu kan artinya gabung ya, jadi nanti dipisah terlebih dahulu untuk nantinya dibandingkan, lalu selanjutnya digabung kembali seperti itu. Jadi misal ada array 20, 10, 30, 60, 50, 40 seperti ini. Ini kan ada 6 elemen. Nah, nantinya bisa dipisah menjadi 2 bagian. Jadi misal 20, 10, 30, lalu yang kedua 60, 50, 40. Jadi dipisah dulu. Nah, nanti dibandingkan berdasarkan besarannya. Lalu digabung kembali untuk menjadi satu array lagi dengan sudah kondisi datanya terurut ya, atau sudah diurutkan, sudah disorting seperti itu. Caranya bagaimana? Yang pertama ya ini kita buat lagi, kita buat dulu fungsinya. Lalu di sini saya coba untuk beri validasi terlebih dahulu ya. Jadi ini ada pengkondisian. Nah, seperti ini pengkondisian untuk agar array atau agar parameter yang diterima di function merge source ini, ketika jumlah elemennya hanya 1, nantinya dia tidak akan melakukan sorting. Karena kan ya ngapain juga ya, misal kita menerima array dengan 1 elemen, ngapain harus diurutin lagi. Jadi nantinya tidak perlu diurutkan kalau sudah 1 elemen aja. Jadi ada validasi ya seperti itu. Caranya adalah kita beri pengkondisian if seperti ini, lalu dibaca length-nya atau size-nya ya. Ketika memang ketika memang kurang dari 2 atau hanya 1, berarti akan langsung di return, atau return ini kayak break ya, atau kayak dia memberhentikan pembacaan coding selanjutnya atau yang di bagian bawah. Jadi sistem pembacaan coding itu kan dari atas ke bawah. Nah, misal ada return seperti ini, nah nantinya yang di bawahnya tidak akan dibaca atau tidak akan di compile seperti itu. Jadi berhenti di sini saja. Jadi ini memang dari saya akan buat seperti ini biar nantinya untuk array-array yang memiliki length hanya 1 atau hanya 1 elemen aja, nantinya tidak akan diurutkan karena ya itu tadi kembali datanya hanya 1, jadi tidak perlu diurutkan seperti itu. Ini validasinya. Lalu saya akan mencoba untuk mencari tengahnya. Nah, ini tengahnya nanti untuk jadi pemisah ya, dengan cara arraynya tinggal dibagi 2 seperti ini. Array length-nya tinggal dibagi 2 seperti ini.
Jadi misal ada tadi ya 6, ini datanya 6 dibagi 2, berarti nanti jadi 33. Atau misal datanya ada 7, berarti kan nantinya jadi 4 dan 3, seperti itu. Karena akan dipisah di bagian tengahnya. Sebagai pemisahnya ya, angka tengahnya nanti. Seperti itu. Lalu lanjut. Ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, karena merge source itu sifatnya dia akan memisah array utama atau array awalnya menjadi 2 bagian. Jadi kita buat dulu 2 array untuk menjadi penampung. Jadi misal array yang pertama kita beri nama left seperti ini. Lalu array yang kedua kita beri nama right seperti ini. Ini bebas ya untuk namanya, bisa left atau right, bisa juga primary, lalu yang satunya secondary seperti ini. Ini juga bisa. Jadi bebas. Yang penting kita buat 2 array sebagai penampungnya terlebih dahulu. Kita balikkan lagi left dan right seperti ini. Selanjutnya saya akan menggunakan utils bawaan dari Java. Jadi sudah bawaan ya, kita bisa pakai util bawaan dari Java, yaitu arrays, di mana di dalam util ini menyediakan suatu metode untuk melakukan duplikasi array. Nah, seperti ini, yaitu copy of range, atau dia akan mengcopy atau menduplikasi dengan kita memberikan range-nya atau istilahnya intervalnya ya, atau ya kita mau copy itu sejauh mana dari array awalnya. Nah, ini kan ada 3 parameter ya, array, mid seperti ini. Nah, ini array, kita beri array sama ya nama variabelnya. Jadi ini tidak perlu diapakan lagi, tidak perlu diubah-ubah. Lalu ini adalah nilai awalnya. Nah, dan ini adalah nilai akhirnya. Jadi pada metode copy of range ini akan menduplikasi array, akan menduplikasi data array dari indeks 0 hingga yang terakhir mid atau tengahnya. Karena sesuai tadi ya, kan kita coba bayangkan array yang pertama itu ada sebelah kiri, berarti dari awal sampai tengah arraynya. Karena ya kita bikinnya di kiri ya, dari kiri seperti ini. Nah, ini ada penjelasannya juga. Ini data awalnya, lalu from dan to, atau dari dan sampai, seperti itu. Jadi ini kalau bisa saya ini ya, saya kasih tahu datanya ya. Jadi ini akan mengcopy dari 20, 10, dan 30, seperti itu. Karena data 0 atau indeks 0 kan ada di sini. Nah, nanti akan di copy sampai mid atau sampai data ketiga. Nah, ini seperti itu. Saya lanjut. Sekarang untuk yang array bagian kanan ya. Saya ini seperti ini juga. Nah, ini akan saya beri lagi ya, ini data awalnya ya, tetap ya, kita awalnya dari array, variabel array ini. Nah, yang membedakan adalah yang di sini adalah mid, karena kita mulai dari data mid ya, data tengah ya, karena kan ada di sebelah kanan, berarti dari tengah sampai ke kanan atau sampai ke paling akhir. Nah, yang terakhir tinggal diberi array length.
ini akan otomatis, karena array length ini kan membaca size atau panjang dari arraynya, yang dimana itu sesuai dengan data yang terakhir. Jadi ini kan array length-nya itu ada 6, nah data terakhirnya 6, ya 40. Jadi ini otomatis akan membaca nilai terakhir, karena ya ini memang panjang terakhir datanya kan, seperti itu, atau arraynya kan. Lalu, nah ini sudah dibuat 2 array penampung ya, untuk nantinya jadi pemisah dari array utama. Untuk selanjutnya adalah saya akan menggunakan recursive call, atau jadi dia memanggil function di dalam function ya. Itu juga bisa dilakukan di Java ya. Merge source array. Merge source berarti ini diberi argumen left, parameternya adalah left. Nah, jadi nantinya array yang ada di masuk ke dalam function akan dipanggil lagi ke function ini. Jadi memang dari sifat si ini ya, algoritma merge source itu kan dia memang dipisah-pisah nantinya datanya atau arraynya. Nah, misal ini ada 20, 10, 30, 60, 50, 40. Nah, akan dipisah menjadi 2 ya, left dan right seperti ini ya. Ini saya tambahkan lagi ya, source right. Nah, seperti ini. Nah, nanti di dalam function ini memang akan dipisah-pisah. Jadi misalnya sudah dapat nih data left-nya yaitu 20, 10, 30, karena ada recursive call atau functionnya dipanggil kembali di dalam function itu sendiri, maka data yang sudah dipisah akan dipisah lagi. Jadi misal dari 6 akan dipisah menjadi 3. Nah, 3 itu juga akan dipisah lagi menjadi 1 dan 2. Seperti itu. Dan 2 pun juga akan dipisah menjadi 1-1. Seperti itu. Kalau sudah 1 ya tidak bisa dipisah lagi. Karena kan di sini ada function atau ini ya, maksud saya ada validasi ya. Validasi di sini. Jadi dia memang kalau misalnya sudah 1, dia tidak akan dipisah lagi datanya. Seperti itu. Karena memang kalau sudah 1 kan kita nggak akan ngurutin juga ya datanya, jadi tidak perlu dipisahkan juga. Karena sudah 1 masa dipisah menjadi setengah kan tidak bisa juga. Jadi ini ada validasinya juga di sini, bergunanya untuk seperti itu. Nah, untuk melihat hasilnya kita bisa lakukan tes dengan cara sistem out println. Nah, ini misal yang left dulu, data kiri ya, misal saya kasih nama itu. Mungkin saya tambahkan di sini seperti ini ya. Ini function buat merubah array yang di dalamnya agar bisa dibaca sebagai string. Jadi nanti lebih enak untuk baca datanya ya. System out println. Gini ya. Saya kebiasaan menggunakan TypeScript, pakainya koma untuk pemisahannya bisa. Mohon maaf. Ini saya seperti ini. Oh, ini saya kapital saja. Ini saya beri break. Nah, nantinya ini dipanggil ya functionnya. Jangan lupa dipanggil dulu functionnya, namanya sesuai dengan yang kita buat. Nah, nantinya ketika dijalankan, datanya akan seperti ini. Ini ada agak gabung ya. Coba saya run lagi biar enak bacanya.
Nah ini kan ada ya sebenarnya, ini ada ini sih agak gabung. Sebentar, coba saya bikin seperti ini ya, ini biar ada pemisahnya aja sih. Nah seperti ini. Nah ini bisa dilihat ya untuk datanya. Jadi dari 20, 10, 30, 60, 50, 40 ini kan ada 6 elemen. Nantinya akan dipisah menjadi 2 array. Jadi yang di awalnya seperti ini akan dipisah menjadi 20, 10, 30, lalu 60, 50, dan 40. Nah, karena setelah dipisah itu ada recursive call tadi, fungsinya dipanggil lagi, jadi data yang sudah dipisah akan dipisahkan lagi. Jadi ini misal data pertama data kiri ya, 20, 10, 30. Nah, data kiri ini akan dipisah lagi menjadi 2 array lagi. Menjadi 20 dan 10, 30. Seperti ini. Jadi ini memang dari algoritmanya adalah memisah-misahkan ya. Seperti ini. 20, 10, 30 seperti ini. Nah, ini kalau sudah satu ini ya sudah, dia tidak akan dipisahkan lagi karena ya sudah satu aja. Tapi ini data kanan ada 2 ya. Nah, ini akan 10 dan 30 juga akan dipisah lagi. Nah, 10, 30. Seperti ini. Jadi memang akan sampai ke array-nya akan menjadi punya satu elemen saja. Seperti ini. Begitupun dengan yang data awalnya yang ada di sebelah kanan. 60, 50, 40. Ini juga sama. Nantinya akan dipisah menjadi 60, 50. Yang pertama 60, yang kedua 50, 40. Nah ini 50, 40 juga ada 2 elemen, dipisah lagi menjadi 50 dan 40. Seperti ini. Jadi memang sistemnya dipisah-pisah. Seperti itu. Jadi langsung saja saya lanjutkan. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Dia akan dipisah terlebih dahulu. Sampai nantinya hanya punya satu elemen di tiap array-nya. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita coba bandingkan datanya. Untuk pengerjaan pembandingan data mungkin saya buat di function yang berbeda agar nantinya bisa mudah untuk menganalisis ya. Jadi tidak tercampur-campur seperti ini. Ini mungkin untuk pembandingnya saya beri nama function merge seperti ini aja ya. Lebih simple. Dengan nantinya ada parameter array asli atau array original ya saya sebutnya, atau array awal lah sebelum dibandingkan dengan 2 data yang nantinya 2 array yang nantinya sebagai pembanding. Karena kan tadi ya sifatnya merge source itu kan dia memang membandingkan, suka banding-banding ke. Jadi akan menjadi parameter atau jadi patokan lah intinya, seperti itu. Nah karena saya belum buat, ini saya komen lagi. Saya lanjut buat functionnya dengan cara kembali ya, public static void nama functionnya merge. Nah ini parameternya, yang pertama data originalnya, yaitu tipe datanya kan integer array atau array of integer ya. Nah saya beri nama array juga deh biar sama seperti ini. Lalu parameter yang kedua yaitu array awalnya atau array pertama, array pertama. Nah di sini kan saya beri nama left ya, jadi saya samakan juga seperti ini. Nah yang terakhir array yang keduanya atau yang secondary atau yang sebelah kanan seperti itu, dengan cara seperti ini. Jadi di function ini punya 3 parameter ya. Yang pertama array original atau array awal sebelum dibandingkan ya, sebagai data awal lah intinya. Nah ini array yang pertama dan array yang kedua untuk patokannya atau untuk
bahan pembanding seperti itu. Lalu yang selanjutnya saya akan membuat variabel sebagai indeks sebanyak 3 buah dengan nama I. Saya lanjutkan dengan nama C dan nama K seperti ini. Maksud saya huruf ya, kok nama sih huruf. I, J, dan K. Masing-masing dari variabel ini punya akan menjadi indeks yang punya peran atau tugas masing-masing ya. Seperti I ini untuk membaca indeks array original. Jadi array awal nanti untuk indeksnya akan menggunakan variabel I. Lalu untuk J nantinya akan menjadi indeks untuk array left. Dan yang terakhir K akan menjadi indeks untuk array right. Jadi masing-masing variabel ini akan menjadi indeks dengan tugas dan perannya masing-masing. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menggunakan perulangan atau looping while. Atau ya ini while ya, while statement. Hampir mirip dengan for ya. Jadi ini akan membaca kondisi sesuai dengan yang akan kita buat nanti, yaitu untuk membanding-bandingkan array, banding-banding ke. Yang pertama, kita akan membandingkan ketika memang dia punya 2 data. Oh, maksudnya punya array yang elemennya ada 2, seperti itu. Nah, saya buatnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini sesuai dengan tadi ya pembagian apa namanya hasilnya. Oh, sepertinya saya ada salah pendefinisian ya. Jadi bisa saya ulangi lagi ya. Mungkin ada kesalahan, mohon maaf. Jadi I di sini ternyata nantinya akan digunakan untuk indeks left, lalu yang J akan digunakan untuk indeks right, untuk array right, dan K di sini untuk indeks hasil array atau array hasil. Jadi output dari sortingan ini atau pengurutan data ini akan disimpan melalui indeks K. K ini sebagai indeks untuk array hasil. Nanti deh, mungkin akan lebih jelas kalau memang sudah terlihat codingannya ya. Jadi ini saya mohon maaf, saya ulangi, untuk I ini indeks dari array left, dan J untuk array right, dan K untuk array hasil, indeks untuk array hasil, seperti itu. Nah ini kan sudah terlihat ya. Jadi I karena digunakan untuk left, untuk indeks left, jadi si I ini tidak boleh melebihi dari array left, seperti ini. J sama ya, karena tadi untuk indeks right dia tidak boleh melebihi dari size indeks size dari array right, seperti itu. Ini untuk pengkondisian ketika memang terjadi seperti ini ya. Nah ini data kiri ada, data kanan ada. Data kiri ada, maksudnya data kiri ada elemen dengan size lebih dari 1, dan data kanan juga punya elemen yang lebih dari 1 juga sama. Seperti ini. Nah, ini saya coba lanjut. Selanjutnya adalah, nah ini masuk ke perbandingan. Jadi banding-bandingnya ini ada di sini. Ini gunanya tadi variabel I ya. Ini untuk membandingkan, untuk membaca indeksnya. Ini ada pengkondisian. Jika, oh ini saya tulis dulu ya. Jika
maka plus plus. Dengan left. Nah, mungkin saya jelaskan dulu. Seperti ini ya, tapi kan biar lebih enak bacanya. Jadi untuk banding G pertama, yaitu ketika ada array yang left atau bagian kirinya lebih dari bagian kanan, maka yang akan saya ulangi lagi. Untuk array yang ada di left ini, ketika lebih kecil atau sama dengan yang bagian kanan, ini ada kesalahan lagi, maaf. Saya tidak fokus nih. Seperti ini. Ya. Ini ada left, ada right. Jadi yang pertama kita bandingkan yang bagian left. Ketika lebih kecil datanya dibandingkan array yang sebelah kanan, maka yang akan dimasukkan yang sebelah kiri. Kenapa seperti itu? Karena kita akan mengurutkan datanya sesuai dengan tadi ya. Mengurutkan data. Oh, ini tidak ada perintah untuk dari terkecil. Oh, ini ya. Nah, mengurutkan data dari terkecil hingga terbesar. Jadi kita akan memasukkan datanya mulai dari yang paling kecil terlebih dahulu. Atau disebut juga dengan ascending ya. Data terkecil hingga data terbesar, seperti itu. Nah, ya ini. Kalau misal sebagian data array nih sebelah kirinya, misalnya 50 dan 40. Yang kecil kan berarti 40 ya, nantinya akan masuk kanan. Nah, ini karena belum dibikin. Oh, ini misal data kiri ini ada 10, data kanannya 30. Nah, nanti akan yang masuk duluan ya yang 10. Karena ya 10 lebih kecil daripada 30 pastinya, seperti itu. Lalu kalau besar yang sebelah kanan, ya tinggal dimasukkan aja. Tapi kalau memang yang sebelah kanan lebih besar, berarti masuk ke bagian else. Ini saya pisahkan seperti ini biar lebih mudah bacanya. Nah, masuk ke sebelah kanan, right, dengan indeks C seperti ini. Ini jangan lupa ditambahkan plus-plus ya, biar dia bisa increment. Jangan lupa, karena kan nantinya indeksnya akan bertambah terus ya, tidak mungkin stuck hanya di satu indeks saja kita bacanya. Kita kan akan baca ke elemen-elemen selanjutnya. Nanti indeksnya jangan lupa di increment seperti itu. Ini untuk yang pertama. Saya ulangi, jadi ketika memang ada left-nya lebih kecil dari yang sebelah kanan, maka yang akan dimasukkan yang bagian left. Lalu jika yang ternyata lebih kecil adalah sebelah kanan, ya yang dimasukkan akan sebelah kanan seperti ini. Nah, ini kan K++ juga, ini adalah K indeks untuk tadi ya, array hasil seperti itu. Lanjut. Nah, ini kan ada while di mana parameternya ada AND operator. Ketika I kurang dari left length dan J kurang dari right length, seperti itu. Lalu gimana kalau misal ada kondisi dia hanya punya salah satu array saja, jadi tidak hanya punya left aja dan hanya punya right aja, bukan keduanya seperti ini. Ini kan AND operator ya, dengan tanda ini ya, dan seperti ini AND. Nah, ini kalau misal memang kondisinya ada dua array yang kebetulan ada data kiri ada, data kanan ada, mungkin bisa masuk ya di sini. Tapi kalau yang punya ternyata data kirinya aja gimana? Nah, ini selanjutnya kita buat function selanjutnya. Ini mungkin saya seperti ini aja ya. Ada pengelompokannya. Ini untuk selanjutnya, yaitu ketika memang yang ada hanya satu array aja.
ketika yang ada hanya sebelah kiri seperti ini sama, kayaknya akan dimasukkan yang sebelah kiri. Ini untuk mengatasi ini ya, sisa elemen. Jadi kalau sudah tidak bisa terpenuhi lagi, nanti kan ada sisa nih untuk tiap elemennya, nanti akan masuknya di bagian yang sini yang tidak ada AND operatornya. Nah ini, lalu saya masukkan lagi left I plus sama, kita juga lakukan juga ke yang jika yang ternyata kondisinya hanya kanan aja yang masih ada sisanya, yaitu tinggal di seperti ini. Oke, K plus ini indeks untuk array hasilnya atau array outputnya. Nah, kita dari type C seperti ini. Nah, ini harusnya sudah bisa terbaca ya, maksudnya sudah terpenuhi semua ya untuk algoritmanya, karena untuk kondisinya sudah terpenuhi seperti ini. Lalu kita coba panggil functionnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jangan lupa berdoa ya. Terus kita coba running. Oh, saya malah belum mencoba untuk ini ya, melakukan pengeluaran data atau mencetak data ke elemennya ya. Ini misal saya beli data sudah disortir dengan seperti ini ya. Nah ini diganti menjadi array-nya tadi. Jadi array yang original nanti akan diubah menjadi array yang sudah diurutkan seperti itu. Nah, saya coba run. Nah, yang terakhir akan muncul seperti ini ya. Data sudah disortir menjadi 10, 20, 30, 40, 50, 60. Nah, dia bisa dapat seperti ini karena ada berbagai proses ya. Jadi ini misal saya buat apa ya, tidak saya langsung saja. Jadi ada berbagai proses di dalam algoritma ini untuk akhirnya bisa mengurutkan setiap data-data acak menjadi urut ya, dari yang terkecil hingga terbesar. Pertama dipisah terlebih dahulu menjadi dua bagian. Kayak ini tadi yang saya sebutkan atau saya jelaskan, yang awalnya 6 akan dipisah menjadi 3. Nah, data yang sudah terpisah menjadi 3 akan dipisah lagi menjadi 1 dan 2. Nah, ini yang 2 juga dipisah lagi menjadi 1 seperti ini. Lalu ketika sudah dipisah-pisah, nantinya akan dibanding-banding. Nah, ini misal 10 dan 30. Ini langsung masuk ya, karena ini memang langsung berdua. Nah ini 10 dan 30. 10 lebih kecil ya jadinya 10-nya masuk. 30 lebih besar ya 30-nya yang dimasukkan kemudian. Lalu sebenarnya di sini ada pembandingan juga untuk yang 20-nya. Nah, itu kan 20 tidak ikut di bagian sini ya. Nanti dia akan dibandingkan langsung. Untuk nantinya dia akan disusulin nih, karena dia kan masuknya ke sisa ya. Susulin, jadi dia akan berada di indeks 1 seperti ini. Karena dia ada di sebelah kiri yang di atas ini. Lalu ketika jadi kan dia tidak punya temen nih, tidak punya kawan ya. Jadi ini akan masuk ke bagian kondisi yang sebelah ini ya. Jadi makanya dia bisa masuk ke sini. Ini 10, 20, 30. Ini untuk yang bagian pertama.
Lalu bagian yang selanjutnya ada lagi nih, dipisah lagi 60, 50, dan 40. Lalu dibandingkan lagi 50 dan 40. Data kiri lebih besar daripada data kanan, maka data kiri akan dimasukkan setelah data kanannya dimasukkan terlebih dahulu. Jadi akan berada di indeks 1 atau akan ada di data keduanya. Jadi yang pertama dimasukkan adalah 40 dan 50 terlebih dahulu. Nah, 60-nya ini kan belakangan ya, karena dia tidak punya kawan ya. Jadi dia akan masuk ke bagian sisa, elemen sisa. Untuk nyarinya disusulkan kembali. Nah, seperti ini nih. 40, 50, 60. Nah, data ini akan digabungkan 10, 20, 30 akan digabungkan dengan 40, 50, 60 seperti itu. Digabungkan atau di merge ya, karena ini nama algoritmanya merge, maka akan digabungkan kembali sehingga yang terjadi adalah atau outputnya adalah menjadi data yang urut dari terkecil hingga terbesar, yaitu 10, 20, 30, 40, 50, dan yang terakhir 60 seperti ini. Jadi algoritma merge ini karena sesuai namanya ya, merge itu nantinya gabung, jadi dipisah dulu, dipisah menjadi menjadi dua bagian. Nah, nanti dibandingkan untuk tiap-tiap bagiannya itu, lalu digabungkan kembali sesuai ya dengan sifatnya yang comparison based sorting atau sorting dengan cara banding-banding, kayak membanding-bandingkan seperti itu. Ini untuk cara pengerjaan algoritma merge sort, pengurutan dengan merge ini ya, seperti ini. Lalu yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu algoritma counting sort. Jadi counting sort ini berbeda dengan merge sort ya. Kalau merge sort tadi masuknya sifatnya dia adalah perbandingan antar data di tiap elemennya. Lah, kalau yang counting sort maksud saya, dia akan menghitung kemunculan atau jumlah kemunculan data yang sama atau frekuensinya. Jadi memang berbeda ya dengan merge tadi, karena untuk counting sort ini sifatnya adalah non comparison based sorting. Jadi untuk sistem pengurutan datanya nantinya dia akan menghitung berdasarkan jumlah kemunculannya atau banyaknya kemunculan data yang sama, seperti itu. Untuk lebih jelasnya mungkin saya langsung saja kerjakan ya. Misal saya buat lagi file dengan nama counting sort seperti ini. Oh ya, nantinya yang saya lakukan di sini atau yang saya kerjakan nanti mungkin pendekatannya agak berbeda ya, seperti yang di modul BMP. Saya buat lebih simple ya, tapi secara konsep tetap sama, yaitu untuk algoritma counting sort ini dia akan menghitung berdasarkan jumlah kemunculannya. Jadi secara konsep sama, hanya saja pendekatannya atau sistem penulisan codingnya mungkin agak berbeda ya. Tapi harapannya tetap sama, algoritmanya tetap sama, konsepnya tetap sama. Jadi langsung saja saya buat tadi file counting sort.java ini, lalu kelasnya akan otomatis juga mengikuti nama filenya, lalu buat function main-nya terlebih dahulu atau function utamanya. Nah, sama seperti tadi ya, merge sort kita siapkan dulu array awalnya seperti ini. Misal di sini saya bikin 2, ini 5, 7, sorry, ini 2, ini 5 lagi, ini 1 lagi, jadi 6 lah intinya. 6 elemen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini kelebihan 1 seperti ini. Nah, lalu saya akan mencoba membuat function untuk
counting sortnya atau mengurutkannya tadi. Saya beri nama seperti ini ya, counting sort dengan C-nya kecil ya, biar ada pembeda dengan kelasnya. C-nya kecil. Ini dengan parameternya yaitu cukup array-nya aja sama seperti ini. Nah, ini akan merah karena kita belum buat ya metode atau functionnya. Kita buat functionnya terlebih dahulu, yaitu public static void dengan nama function tadi ya, yang kita sudah direncanakan, counting sort seperti ini. Dengan parameternya cukup array awalnya aja. Ini langsung masuk ke intinya, atau apa ya, proses intinya maksud saya. Proses intinya adalah yang pertama, kita buat jumlah maksimal untuk nantinya sebagai data penampung ya, atau data penampung dari perhitungannya, perhitungan kemunculan tadi, yaitu saya beri nama max. Jadi kata maksimal ya, ini saya singkat menjadi max. Lalu saya pakai lagi metode, maksud saya util yang sudah ada di bawaan Java ya. Ini di sini ada metode bernama stream. Dia membaca array ya, membaca array dengan kita mau mencari max-nya. Seperti ini. Ini merah karena ini harusnya array, kok max sih? Mohon maaf ya. Jadi ini array stream max. Terus saya tambahkan lagi else 0. Nah, ini. Jadi ini di Java sudah ada metode. Jadi kita pakai yang sudah ada ya dari Java. Itu pertama untuk stream. Stream ini dia kayak buat membaca ya, atau kayak melihat nih source-nya, yaitu awalnya nih dari array ini, array parameter di sini. Nah, ini di stream nih, dilihat, dianalisa lah istilahnya. Untuk nantinya kita cek data max-nya, data maksimalnya dari array tersebut tuh maksimalnya ada berapa. Pun jika ternyata ini tidak ada, atau misal kayak ada case array-nya kosong, nah ini langsung diberi max-nya 0, atau sebagai data ini ya, data cadangan ya, atau untuk mengatasi istilahnya bad case lah. Nah, dia kasih aja langsung 0 seperti ini. Nah, ini sudah nih untuk yang kita lihat data maksimalnya terlebih dahulu. Selanjutnya kita buat array untuk penampung dari perhitungan kemunculan suatu data yang sama. Jadi kan seperti tadi ya, counting sort ini kan sesuai namanya ada counting nih. Jadi dia menghitung kemunculan data yang sama pada suatu array. Nah, ini bisa menggunakan count seperti nama ini. Lalu saya coba menggunakan metode ini in. Jadi ini saya beri kayak apa ya istilahnya, size atau ukuran. Ini harusnya kecil aja. Saya akan membuat variabel count sebagai data penampung dari menghitung kemunculan data yang sama dengan tipenya array integer yang size-nya max plus 1. Kenapa harus ada plus 1? Karena ini kan membaca size ya, atau length. Sedangkan
max ini nantinya hanya indeks. Jadi indeks kan dimulai dari 0, makanya perlu ditambahkan 1 biar sesuai dengan size. Kalau size kan dia bacanya dari 1, awalnya dari 1 ya, misal 1, 2, 3 sampai terakhir lah, data terakhir itu ada berapa, ukurannya ada berapa, seperti ini kan dia dihitung nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti size nya ada 6. Nah kalau indeks dia mulainya dari 0, ini indeks ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, dan ke 5, seperti itu. Makanya perlu ditambahkan plus 1 seperti ini. Lalu saya buat perulangan for, dimana nantinya ini akan menghitung jumlah kemunculannya. Saya beri nama variabel ini untuk indeks ya. Nah, ini array. Lalu count 6 plus seperti ini. Nah, jadi saya jelaskan untuk perulangan ini for saya beri integer untuk variabel 6, dia akan menjadi indeks ya. Dia akan membaca kalau seperti ini langsung membaca ya dari array-nya langsung. Lalu selanjutnya, nah ini kan tadi saya buat count nih, variabel count. Array count ini akan menjadi data penampung untuk menghitung berapa banyaknya jumlah kemunculan data yang sama. Seperti ini, count 6 plus. Lalu selanjutnya saya buat lagi, kok sih saya bawaan JavaScript nih, seperti ini ya. Nah, ini saya mulai kosongkan lagi, dimulai dari indeks 0 ya, indeks kan harus dimulai dari 0, saya jadi deklarasi dulu, indeksnya adalah 0. Jadi for saya buat perulangan lagi di sini, int i sama dengan 0. I saya maksimalnya adalah membaca dari sini online. Ini harusnya pakai ini. Lalu selanjutnya di increment plus. Oh ini tandanya salah, ini malah 1. Nah seperti ini. Dimana di perulangan ini saya juga ada pengulangan lagi, yaitu menggunakan while statement. Nah count, jika memang perulangannya itu lebih dari 0, maka akan dimasukkan ke datanya. Array index plus sama dengan i dengan count i min. Ini saya coba ketik dulu ya, nanti saya sambil jelaskan lagi kenapa saya buatnya seperti ini. Ini sudah sih harusnya. Jadi kenapa saya buat seperti ini? Nah ini untuk yang pertama nih, ada variabel index. Variabel index ini nantinya akan menjadi indeks dari outputnya atau hasilnya, seperti itu. Lalu ada perulangan for. For di sini berguna untuk menghitung jumlah atau melakukan looping ya, maksud saya, untuk melakukan looping berdasarkan ini count 6 plus. Jadi ini kan mengandung jumlah kemunculannya ya.
kemunculan data yang sama ya, saya mungkin coba ini ya, ini saya panggil dulu deh. Nah, seperti ini. Oh, ini saya belum ini ya, keluarkan ke terminal hasilnya. Sistem out print, dan saya pakai lagi detailsnya menjadi ini to string, ini array seperti ini. Ini satu aja ya. Oh bener ding. Oh enggak, salah ya. Ini kelebihan. Nah seperti ini. Oke, mungkin saya buat seperti ini biar ada pemisahnya. Nanti akan keluarnya 1, 2, 2, 5, 5, 7. Dia akan menghitung berdasarkan kemunculannya ya. Jadi ini ada perhitungannya ya, ada prosesnya maksud saya. Yang pertama ini ya, for in num array, dia akan menghitung jumlah kemunculan data yang sama. Kayak ini kan ada nih, misal saya coba deh. Sistem out print count. Oh ini harus di ini ya, ini gunanya metode array to string ya, biar bisa merubah array menjadi string ya, biar datanya bisa kebaca dengan mudah. Ini kan sudah bisa ya. Nah ini ada tambahan dari saya untuk yang counting sort tadi. Untuk cara lebih enaknya lagi adalah saya pakai seperti ini lagi ya. Ini biasa saya lakukan untuk melakukan debug, atau biasanya kayak untuk mencari tahu nih proses kerjanya seperti gimana. Biasanya saya pakai sistem pembacaan di terminalnya, datanya seperti apa, saya coba analisis dulu. Jadi ini kalau di Java bisa menggunakan sistem outprint seperti ini ya. Nah, jadi yang pertama mencari tahu dulu max-nya, data maksimalnya seperti apa. Nah, jika sudah menemukan maksimal seperti ini kan 1, 2, 5, 7, 2, dan 5. Berarti maksimalnya ada di angka 7. Berarti kita akan membuat data penampung untuk menganalisis angka dari 0 hingga 7. Yang nantinya kita hitung nih dari tiap-tiap angka tersebut berapa kali kemunculannya. Seperti itu. Misal ini kan sudah tertemu nih, data tertingginya adalah 7 nih. Saya tampilkan juga ya terminalnya atau hasil outputnya. Nah 7. Lalu kita hitung kemunculannya. Misal karena kita mulai dari angka 0 ya, jadi 0 di dalam array ini berapa kali kemunculannya? Tidak ada, jadi di sini tetap 0. Lalu angka 1 di sini berapa kali kemunculannya? Ada 1. Nah, lalu angka 2 di sini kemunculannya ada 2 buah di sini, makanya ditulisnya menjadi 2. Lalu selanjutnya data angka 3 di sini ada tidak? Tidak ada, berarti langsung menjadi 0. Angka 4 juga tidak ada, akan menjadi 0. Lalu angka 5 di sini ada 2, maka akan muncul 2 seperti ini. Angka 6 tidak ada, akan menjadi kosong. Lalu angka 7 ada 1, maka kemunculannya di sini akan jadi 1 juga. Nah, itu untuk menghitung jumlah kemunculannya ya, untuk tiap-tiap angkanya. Lalu dimasukkan ke array hasil atau array outputnya ya. Jadi kalau misalnya 0, dia tidak akan masuk ke dalam sini. Seperti itu.
karena ya kan tidak ada ya di array, jadi tidak perlu dimasukkan ke array hasilnya. Jadi ini misal angka 0 itu ada 0, jadi tidak dimasukkan ke dalam array hasilnya atau output. Lalu angka 1 ada 1, berarti dimasukkan nih 1 kali seperti ini. Lalu selanjutnya angka 2 munculnya ada 2 kali, makanya di sini akan dimasukkan sebanyak 2 kali seperti ini. Lalu angka 3 tidak ada atau 0, berarti skip ya, jadi tidak akan masuk ke array hasil. Angka 4 juga akan di skip karena kemunculannya 0, tidak masuk ke bagian sini karena di sini hanya dibacanya yang lebih dari 0. Lalu angka 5 ternyata dia punya 2, jadi dia akan masukkan 2 kali seperti itu. Lalu 6 juga 0, jadi dia tidak akan dimasukkan ke array hasil. Dan yang terakhir angka 7, nah dia akan masuk sebagai data terakhir karena sesuai ya dengan max-nya, yaitu max plus 1 ya ini, atau jumlah size dari count-nya ini hanya membaca sebanyak 6 elemen seperti itu. Hanya 7 elemen karena tadi max plus 1 tadi ya, seperti ini. Jadi memang untuk counting sort ini hanya memasukkan data berdasarkan perhitungan kemunculannya, mengurutkan datanya seperti itu. Hanya ini cocok nih untuk tentang data yang kecil, kayak ini kan dari 0 sampai 7, nah itu bisa menggunakan counting sort ini seperti itu. Sekian untuk pengerjaan yang saya lakukan untuk tugas 2, kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf jika ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.